Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini berawal saya akan menyampaikan sedikit. Pada suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW itu sedang berkumpul dengan para sahabat, ngobrol biasa ya. Ada sahabat angkat tangan bertanya, "Ya Rasul, kita ini ada keperluan apa? Kita ini dikumpulkan. Kok belum dimulai juga?" Padahal di situ udah banyak sahabat yang kumpul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga Umar, Utsman, Ali dan lain-lainnya, udah banyak. Lalu baginda Nabi menjawab, "Sabar sahabatku, karena sebentar lagi kita akan kedatangan calon penghuni surga." Calon penghuni surga. Ini sahabat bertanya-tanya, siapa yang disebut oleh baginda Nabi ini calon penghuni surga? Pada melihat siapa ya? Kalau Abu Bakar As-Siddiq udah pasti, Umar bin Khattab udah pasti, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu udah pasti, yang memang di antara sahabat yang dijamin oleh Allah nanti masuk kemana? Surga. Tapi baginda Nabi ini masih mengatakan sabar, karena sebentar lagi kita akan kedatangan calon penghuni surga. Siapa nih orangnya? Nggak lama orang yang disebut oleh baginda Nabi datang, itu Bapak Ibu, dengan lengan baju masih tergulung ya, dengan wajah masih basah dengan air wudhu. Baginda Nabi berdiri, disambut ini orang. Ya, ucapan selamat datang ya. Dipegang tangan orang ini, lalu dipersilahkan duduk di samping baginda Nabi. Siapakah orang ini? Dia mungkin nggak begitu masyhur namanya ya, nggak begitu dikenal. Dia orang biasa. Dialah Abu Umamah bin Darrah. Ya, Abu Umamah bin Darrah. Selesai acara pulang nih, semua sahabat ke rumahnya masing-masing. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Ini mengejar Abu Umamah nih. Abu Umamah, tunggu Abu Umamah, tunggu Abu Umamah. Berarti Abu Umamah ada apa Abdullah? Abu Umamah, mohon izin, bolehkah aku menginap di rumahmu 3 malam aja? Abu Umamah tersenyum, silakan wahai sahabatku Abdullah, silakan. Menginaplah ini Abdullah. Tapi menginapnya Abdullah bukan sekedar menginap. Ini Abdullah penasaran Bapak Ibu. Kenapa Abu Umamah bin Darrah ini disebut oleh baginda Nabi calon penghuni surga? Memang ibadahnya Abu Umamah ini seperti apa sih? Keseharian Abu Umamah ini seperti apa sih? Sehingga keluar dari lisan Asyraful Anbiya wal Mursalin, dari lisan Nabi dan Rasul yang termulia. Dia ini calon penghuni surga. Penasaran nih Pak Ibu, malam datang dia lihat Bapak Abu Umamah mau tidur, ya Abdullah juga tidur. Abu Umamah pulas, tapi Abdullah enggak. Dia inti tidur calon penghuni surga seperti apa sih? Sepertiga malam yang terakhir, tak kala semua sahabat itu rumahnya udah terang, mereka melaksanakan sholat tahajud, diintip lagi. Kok calon penghuni surga nggak sholat tahajud? Antara kali jam 3 lah enggak juga, antara kali lah jam 3:30 belum bangun juga. Ya, jam 3:30 kalau kita belum bangun juga tuh. Jam
4, wah bangun nih. Abu Umamah bangun, tapi nggak langsung turun, langsung duduk, enggak, duduk dulu lama tuh. Kata Abdullah, kok calon penghuni surga kayaknya ogah-ogahan gitu ya. Ogah-ogahan ngapain? Turun untuk salat apa? Untuk berwudu gitu. Duduk dulu lama, kayak gitu ya. Duduk dulu, kalau orang Sunda namanya apa? Nudutan gitu ya. Gitu dulu tuh. Nggak lama turun nih. Abu Umamah berwudu lalu berangkat ke masjid. Ya. Singkat cerita 3 malam ini Bapak Ibu. Lalu pamitlah ini Abdullah. Sebelum pamit, ini bukan rahasia nih Abdullah. Menginapnya dia 3 malam di rumah Abu Umamah. Kata Abdullah, Abu Umamah, sebenarnya aku nginep di rumah kamu 3 malam ya. Pengen tahu doa. Kamu nggak tahu ya? 3 hari yang lalu engkau disebut oleh baginda Nabi, engkau itu calon penghuni surga. Makanya aku penasaran ini. Ibadahmu seperti apa sih? 3 malam aku nginep di rumah kamu, engkau gak sholat tahajud. Engkau gak sholat tahajud. Aku lihat engkau kalau bangun gak langsung semangat ke kamar mandi, duduk dulu. Mendengar ucapan Abdullah, ini Abu Umamah ketawa. Ya memang begitu, Abdullah, aku mah sehebat sahabat yang lain. Enggak, aku enggak sehebat sahabat yang lain. Ibadahku hanya seujung kuku juga dibandingkan dengan sahabat yang lain, mah belum. Tapi begini, Abdullah, ada sesuatu yang aku selalu rawat, yang selalu aku rutin lakukan di setiap saat. Apa? Abu Umamah, kata Abdullah, ini penasaran Abdullah. Aku sebelum tidur, aku istighfar dulu, minta ampun sama Allah. Yang kedua, aku maafkan semua orang yang mempunyai salah kepadaku. Aku maafkan. Semua orang yang punya salah kepadaku, aku maafkan. Ya. Lalu tak kala aku bangun tidur, sebelum aku bersihkan jasmaniku dengan wudu, yang pertama kali aku wudukan adalah hati. Makanya aku kalau bangun tidur tuh, bangun subuh tuh, mau sholat subuh, aku gak langsung turun ke kamar mandi, aku duduk dulu. Aku korek-korek dulu tuh hatiku, ada nggak sombong, ada nggak dengki, ada nggak ujub, ada nggak ria, ada nggak sumah. Aku korek-korek nih hatiku nih. Ada nggak kotoran itu tuh di dalam hati? Aku korek-korek, ada nggak benci? Setelah aku merasa tenang, adem, baru aku berwudu. Kaget ini Allah. Oh, ini ternyata amalan Abu Umamah yang orang lain nggak tahu. Dan dia rutin dia lakukan seperti ini. Dia rutin dia lakukan seperti ini. Dia sebelum tidur dia istighfar minta. Makanya Allah Ta'ala berfirman begini, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Janganlah kamu membuat aku sedih. Yauma yub'atsun, takala nanti seluruh manusia dibangkitkan. Kapan? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna lagi, tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Illa man atallaha, kecuali orang yang tampil, orang yang datang nanti menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bening, hatinya bening, hatinya bersih,
hatinya salim, hatinya selamat. Tuh Pak, orang tampil menghadap Allah bersih, hatinya bening, hatinya bersih. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya ya berjuang untuk memiliki hati yang bersih. Imam Ghazali membagi penyakit itu dua. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir, penyakit batin. Zahir itu penyakit ya, jasmani ya. Kalau batin itu penyakit hati. Apa bedanya penyakit zahir dengan batin? Ini bedanya apa nih? Kalau penyakit zahir itu banyak dokter dan banyak obatnya. Banyak dokter, banyak obatnya. Hanya Pak dokter, dia tahu itu lulusan kedokteran tuh ratusan, ribuan bahkan, dengan berbagai disiplin ilmu. Coba dokter, kalau kita ke rumah sakit itu kan ada spesialis ini, spesialis ini ya. Spesialis kulit, spesialis mata, dokter gigi, dokter THT, kan itu kan telinga, hidung, tenggorokan, dokter spesialis penyakit dalam, dokter apa tuh yang buat tulang tuh, wah macam-macam ya. Banyak dokter. Dan banyak obatnya kalau zahir Pak. Dari Bates tuh Kreok sampai perapatan Ciledug, kita itu tuh berapa apotik? Berapa apotik? Apotik mana tuh Samrila, apotik apa tuh Taman Asri, ada tuh ya, apotik Nidea, terus ke sono tuh berapa apotik? Itu apotiknya belum lagi yang jual obat-obat yang apa tuh yang toko-toko di ruko-ruko, belum lagi yang di warung-warung. Itu ngobatin apa? Zahir. Ngobatin ibu-ibu yang diobatin di mana? Orang cok. Cok, ada bodeng enggak? Ngobatin. Yang ringan. Sakit gigi, ada konstan enggak? Masya Allah, itu obat zahir itu ya. Dan banyak rumah sakitnya lagi. Dari mana? Aminah udah gak ada sekarang ya. Ganti sini, wah celur banyak rumah sakit. Itu rumah sakit, apotik, obat-obat, dokter ngobatin penyakit apa? Zahir. Tapi kalau penyakit batin itu langka dokter dan langka obat. Pernah kita lihat ada dokter spesialis sombong? Pernah enggak? Itu si dokter spesialis pria. Enggak kan? Enggak. Jarang langka dokter dan langka obatnya. Tapi ada dua nih katanya dokternya kalau kita punya penyakit batin. Apa yang pertama? Ngaji begini nih, ngobatin. Tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Oh ternyata gua sakit, gitu kan? Ternyata gua sakit. Kenapa? Kita rasakan tuh penyakit apa yang ada dalam diri kita. Yang kedua apa? Kemauan kita untuk merubah. Makanya Umar bin Khattab itu kalau dia sedang di depan sahabatnya, dia selalu bertanya, sahabatku, ayo sebutkan apa keburukan yang ada dalam diriku ini. Ayo sebutin. Jangan takut. Sahabat kan kalau udah berhadapan dengan Khalifah Umar itu udah seger gitu. Kenapa? Ya dia wibawa singa padang pasir. Tapi Umar itu dia selalu begitu. Ayo, apa kekurangan yang ada dalam diriku? Apa keburukan yang aku punya? Silakan sebutin. Sehingga tak kala ada sahabat
Alhamdulillah, beliau tersenyum, beliau ucapkan terima kasih, dan tidak jarang beliau selalu memberi hadiah kepada orang yang selalu mengatakan hal yang jelek untuk dirinya. Ya Allah. Ini yang kedua, kalau penyakit zahir itu kita yang ngerasain, kita yang tahu. Tapi kalau punya penyakit batin, kadang orang lain lebih tahu daripada kita. Kita punya penyakit zahir ini kan, saya lihat di sini sehat semua ya. Sehat gak Pak Heri? Kata saya sehat, kata Pak Heri. Saya nggak tahu loh. Gue tiap minggu ke rumah sakit gitu kan. Yang saya lihat semua sehat ini. Kata siapa? Kata siapa? Kata saya. Padahal ibu ngerasain ya. Aduh Ustaz, saya kalau dulu kelamaan kaki itu apa? Asam urat. Asam urat ini, aduh tuh. Saya lihat ibu sehat, bapak sehat, tapi ibu yang merasakan. Tapi kalau punya penyakit batin, kadang orang lain lebih tahu loh Pak. Orang lain lebih tahu loh Bu. Lu sombong sekarang. Tuh kan orang lain yang ngomong gitu ya. Sombong lu. Kata siapa tuh? Kata orang. Padahal kita nggak merasa apa? Nggak merasa sombong, tapi orang lain yang menilai. Sombong lu sekarang, mentang-mentang punya mobil baru. Kemarin mah waktu gua punya mobil tuh jalan, gua melek lu negor. Sekarang gua tegur lu cuek. Kenapa? Orang lain yang menilai. Orang lain yang menilai. Lalu yang ketiga, kalau kita punya penyakit zahir, itu ruginya cuma di dunia. Ya, ruginya di dunia. Orang lain pada ngaji, kita enggak. Orang lain pada jalan-jalan, kita di kamar aja. Enggak boleh kemana-mana. Ruginya di dunia. Tapi kalau punya penyakit batin, dunia akhirat kita rugi. Ya, kita nih orangnya emosional. Wah, pokoknya temperamennya tinggi, nggak boleh dicolek, marah. Rugi kita itu. Rugi. Kita nggak disukai sama teman, di keluarga juga kita nggak begitu disenengin. Tetangga juga pada nggak demen. Kenapa? Orangnya gitu galak. Ya, orangnya galak itu di rumah itu. Seorang bapak kalau orang yang temperamennya tinggi, anak pada takut. Ya, kata anak, Pak, Mah, ada apa sih deh? Bapak kapan sih kerjanya? Di rumah marah-marah mulu. Anak gak betah tuh kalau kita di rumah, gak disukai. Lebih baik, alhamdulillah, bapak gak ada. Tuh kan begitu. Ya, begitu. Gak disukai kita. Orang yang sombong kita gak suka. Ya. Siapa? Di dunia pokoknya orang yang punya penyakit batin itu gak disukai. Dan di akhirat kalau penyakit itu belum ditobati, dibawa mati, Masya Allah, nanti orang mengalami penderitaan di akhirat karena punya penyakit batin. Lalu yang keempat, kalau penyakit zahir, kalau kita mukmin, ini dikasih penyakit zahir nih Pak. Kalau kita mukmin, itu bisa menggugurkan dosa tuh. Jadi kalau kita dikasih sakit di zahir, kita sabar, maka itu penyakit itu menggugurin apa? Merontokin dosa. Pernah dengar kan ya, ada berapa malaikat, 3 atau 4 itu datang kalau kita lagi sakit tuh. Malaikat pertama ngangkat nur cahaya pada muka kita. Makanya kalau orang lagi sakit mukanya apa? Pucat. Malaikat yang kedua datang mengangkat tenaga kita kalau lagi sakit lemah. Malaikat yang ketiga datang mengangkat selera makan kita kalau kita lagi sakit nggak nafsu makan. Malaikat yang keempat datang mengangkat apa dosa-dosa kita. Tak kala kita ikhtiar berobat ke dokter, nurutin pesen-pesen dokter, minum obat
dibalikin apa? Nur cahaya pada muka kita. Teman kita tuh, lo sekarang udah sehat, apa muka lu beda? 3 hari yang lalu mah gua lihat lu kayak pucet. Ya, tuh udah mulai tuh dibalikin nur cahaya pada muka kita. Yang kedua dibalikin tenaga kita, udah mulai gagah, udah mulai bisa jalan sendiri. Tadi mah dibopong, digendong ya, lemah jalan kita. Lalu dibalikin selera makan kita. Tadinya menjangankan yang apa? Jangan makan, bau aroma aja udah enak gitu. Sekarang udah sehat apa aja ditanyain. Pengen makan ini, pengen makan itu dibalikin. Tapi yang keempat nggak dibalikin, apa? Dosa. Orang yang sakit dosanya diapain? Digugurkan oleh Allah. Digugurkan oleh Allah. Makanya ada orang sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya Allah nggak bisa kemana-mana. Ujung-ujungnya meninggal. Ujung-ujungnya meninggal. Ya Allah, itu orang sebelum dia meninggal dibersihkan dulu dosa-dosanya oleh Allah. Dengan dikasih apa? Dengan dikasih sakit. Jadi kalau kita sakit, aduh, itu ngegugurin dosa. Kenapa? Karena kita banyak apa? Banyak dosa. Jadi kalau seminggu sekali kita sakit, ya Allah dosa gua banyak. Dosa gua banyak. Ya, yang repot nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit, sholat enggak, sakit enggak. Ya Allah dosa lu ngegugurinnya nggak ada, repot itu. Jadi kalau kita dikasih sakit, ambil hikmah, ini ngegugurin dosa. Kalau kita dikasih penyakit dohir. Tapi kalau penyakit batin, itu nggak ngegugurin dosa, tapi menggugurkan pahala itu. Pahala haji kita rontok habis karena penyakit batin. Sholat kita rontok habis pahalanya karena penyakit batin. Ibadah kita yang lain habis tuh terkikis oleh penyakit batin. Itu diantaranya. Jadi kalau kita tahu bahwa penyakit dohir itu bahaya dan kita mengeluarkan daya, tenaga, dana untuk menyembuhkan penyakit dohir yang hanya ruginya di dunia, tapi kenapa kita enggak habis-habisan mengeluarkan tenaga dan daya kita untuk menghabisi penyakit batin yang mana kalau kita kena ruginya dunia dan akhirat. Ruginya dunia dan akhirat. Ini makanya kita berjuang bahwa bersih hati, bersih. Ya, makanya perjuangan kita tuh setiap saat kita, ya Allah, astagfirullahaladzim, tadi ngomelin orang, minta maaf Bapak, maafin saya ya, saya hilaf. Minta maaf segera. Kenapa itu orang lain? Mungkin di jalan nanti saya nggak ketemu dia lagi. Kan kalau nggak ketemu kita punya salah dengan orang itu di jalan, tiba-tiba orang itu pergi kemana, rumahnya kita nggak tahu, repot nggak minta maafnya? Repot. Makanya segera Bapak, maafin saya ya, tadi saya itu, ya Allah, maafin. Ya Pak, nggak apa-apa. Segera minta maaf. Karena kita nggak tahu kapan kita ketemu dengan orang itu lagi. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, di penghujung ada 3 penyakit hati yang menghapus amal kebaikan kita, menghapus pahala, istilah gampangnya begitu. Pertama adalah sombong. Sombong itu penyakit yang menghancurkan para penguasa terdahulu sampai hari kiamat. Fir'aun sombong, hancur, ya. Namrud sombong, hancur. Abraham sombong, hancur. Pokoknya kalau sombong itu, wah, kita lihat orang itu udah sombong nih. Lihatin aja dah. Pasti tuh
Dia kaya sombong, gampang bangkrutnya tuh. Ya, dia penguasa sombong, kesian tuh orang. Tunggu aja kan. Ya, apa? Pokoknya kalau kita sombong udah gampang turunnya tuh. Ya. Tidak hanya merugikan di dunia, sombong itu mungkin dia puas dia. Habis ngomelin bawahannya, habis merendahkan orang lain, dia puas. Tapi lihat kepuasan, kebanggaan dirinya, maka dia orang dia hina, dia rendahkan. Itu tanda ciri kita punya penyakit sombong. La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi misqala minal kibr. Tidak selamat masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit sombong, walaupun segede biji bayam, biji sawi kecil tuh sombong nempel di dalam hati kita tuh. Sombong tuh layak khulul jannah tuh nggak selamat katanya Pak masuk ke dalam surga. Ya, jadi kita mau biasa-biasa aja. Biasanya kan orang sombong karena punya apa? Punya kelebihan. Orang bisa sombong karena ilmu, bisa. Orang bisa sombong karena banyak harta, bisa. Orang bisa sombong karena popularitas, bisa. Orang bisa sombong karena merasa paling apa? Paling ganteng, paling gagah, paling cantik, bisa. Orang bisa sombong karena paling apa ibu? Paling miskin, bisa sombong nggak? Ada orang miskin sombong ada nggak? Di dalam satu kitab tuh pernah saya lihat gini, Allah benci kepada orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci kepada orang miskin sombong. Kalau kita makan dia mah sombong, pantas kenapa kaya? Ini udah nyungsep, udah miskin, sombong. Mau dibilang apa nih orang? Nah, kalau kita menimpa pantas, dia mah sombong, pantas kenapa kaya? Ya kita udah susah, sombong. Allah lebih benci tuh sama orang miskin yang sombong. Jadi intinya mah apa? Sombong itu nggak disukai oleh Allah, karena sombong itu pakaian Allah kan, pakaian Allah. Al-kibriya'u libasi, sombong adalah pakaianku. Kita mah kagak pantas, ya. Kenapa Allah mah pakaiannya kebesarannya gede, ya. Kita badan kita kecil, pakai pakaian orang yang gede aja kagak pantas lah, ya. Pakai pakaian kegedean aja enggak pantas, walaupun harganya mahal enggak pantas. Ya. Sombong itu pakaianku kata Allah. Al-mutakabbiru huwallah. Yang pantas sombong cuma Allah. Allah mah wajar sombong tuh emang dia mah atur-aturnya. Atu-atunya. Udah kita mah apa yang disombongin ya, karena semua adalah titipan. Kata ulama tuh yang gampangnya, pernah dengar cerita kan ya Pak Ibu ya, kayak tukang parkir tuh ya. Tukang parkir tuh kalau mobilnya kan banyak tuh ya, mobilnya banyak, tuh tukang parkir gak sombong ya? Enggak, tukang parkir kali petantang petek-petek enggak. Padahal mobil tuh banyak, motor banyak, tapi tukang parkir nggak pernah sombong. Lalu mobil pergi satu-satu, motor hilang atu-atu, tempat parkir sepi, nggak ada kendaraan. Tukang parkir nggak sepi. Kenapa dia tak kalau kendaraannya banyak nggak sombong tukang parkir? Hah? Kenapa? Karena bukan punya dia. Punya siapa? Merasa dia ini titipan. Ya tugas dia apa?
merawat titipan. Jangan sampai nih orang nitip di tempat parkir ini, motornya, mobilnya hilang. Dia menjaga itu, dan kepuasan dia tak kalah itu kendaraan sudah diambil oleh yang punya, dia mengatakan alhamdulillah. Jadi apa yang kita punya kan titipan. Kita dulu punya, lahir nggak bawa apa-apa. Sekarang kalau punya apa-apa, jangan kita sombong karena apa-apa itu. Kedua apa? Penyakit yang menghapus pahala itu. Dengki. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu dengki itu, Pak. Tak kalau orang lain senang, kita susah, itu dengki. Tak kalau orang lain susah, kita senang, itu juga dengki. Dengki itu, Pak. Jadi kalau kita merasa ada lomba dimati, kan kemarin musim 17 satu ya, kita kalah. Lalu kita ngomong, jangan-jangan dia pakai dukun itu. Wah, cabutan dia ngambil pemain luar, dicari tuh keburukan lawan kita. Padahal kita udah kalah. Hati-hati. Ya, perlombaan tuh kadang-kadang tuh hati-hati tuh harusnya tuh melatih hati kita, Pak. Udah, gak apa-apa. Biar dia menang gak apa-apa. Alhamdulillah untung ada yang menang, sehingga perlombaan selesai. Coba kalau gak ada yang menang, belum beres-beres. Ya kan? Belum beres-beres, capek kita lomba ternyata. Untung ada yang menang, untung ada yang juara. Coba kalau nggak ada yang juara, wah, tuh udah melatih hati kita, ya, melatih hati kita itu bukan melatih fisik kita aja, tapi kita nerima enggak, mensyukuri enggak, ikut seneng enggak dengan kemenangan yang didapati oleh teman kita. Tapi kalau kita dalam hati, lu tahu lu, dengki, susah melihat orang lain senang, atau dibalik, senang melihat orang lain susah. Tuh, senang melihat orang lain susah. Tetangga beli motor baru, tuh kita bilang paling utang, tuh kan, paling utang dia ready 3 bulan pasti motornya ditarik. Nah, yakin kok motornya ditarik, dia nggak kuat bayar. Bener, 3 bulan tuh motor diapain? Ditarik tuh, kan bener kan? Motor pagi ditarik, sorenya datang mobil Avanza baru. Mobil siapa tuh? Mobil dia. Hah? Waduh, wah. 5 bulan kemudian Avanza ditarik, kan bener gak kuat bayar lagi? Datang Innova baru. Hah? Ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Di rumah sakit mobil Innova diganti dengan Pajero. Langsung tepar. Ya kan, langsung meninggal tuh. Hati-hati. Tuh orang yang dengki begitu tuh. Kalau kita susah, kalau perlu orang lain ikut susah. Kan pernah dia terdampar 3 orang tuh di laut yang tenggelam, lalu terdampar di sebuah pulau kecil. Ada orang Amerika, orang Singapura, sama orang Indonesia. Waduh, ini cuma ada pohon kelapa satu, gimana? Enggak lama tuh ada botol, Pak. Ke bawah ombak, ke pinggir. Botol apa ini? Pas dibuka tutupnya, keluar asap. Ternyata ada jinnya. Terima kasih wahai manusia, terima kasih. Aku berterima kasih. Aku pengen ngasih hadiah kepada kalian karena kalian telah mengeluarkan aku dari dalam botol. Hai kamu bule, kamu mau minta apa? Tuan jin, kami ini terdampar. Kamu mau kemana? Saya pengen pulang. Di mana kamu pulang? Amerika. Ya udah kalau begitu. Blok hilang. Tinggal berdua. Tinggal. Kamu sipit, mau kemana kamu? Saya mau pulang juga. Kemana? Singapura. Baik kalau begitu. Blok hilang. Tinggal orang Indonesia. Mau kemana kamu? Aduh, pulang. Rumah udah kagak ada. Pulang nggak ada nih. Mana di rumah? Ini juga mau kabur ini. Aduh, gimana? Begini Tuan Jin. Itu orang Amerika atau orang Singapura balikin lagi kemari. Orang Singapura lagi makan-makan tiba-tiba hilang lagi, balik. Tuh, orang yang dengki mau
Kalau dia susah, orang lain pun harus ikut susah. Ya, itu dengki. Makanya kan wa iyyakal hasada, hati-hati kamu dengan dengki. Karena dengki itu dapat memakan amal kebaikan kita bagaikan api memakan kayu bakar. Habis itu dimakan oleh dengki. Terakhir, penyakit yang menghapus pahala itu adalah riya. Riya itu al-amalu li ajli nas. Beramal karena manusia. Beramal karena manusia. Ya. Jadi ibadah Allah, kalau banyak orang yang melihat Allah semangat, tapi kalau di rumah sendiri sholatnya kayak kilat, kan gitu ya. Ini kita lihat kan gejalanya kita di rumah nih. Di masjid kita berjamaah dengan di rumah beda enggak? Kadang ya Allah, astagfirullahaladzim. Di masjid kalau kita jadi imam pengen bacaannya yang panjang, tapi kalau di rumah apa? Inna akulhu ya. Subuh inna akulhu, duhur inna akulhu, asar inna akulhu, maghrib inna akulhu, isya inna akulhu. Tapi kalau kita ya Allah, berapa banyak yang di belakang kita. Astagfirullah. Sedekah begitu kalau banyak yang melihat, yang merah dikeluarin. Tapi kalau nggak ada yang melihat, ogah-ogahan kita sedekah, nggak begitu semangat. Ini gejala apa ini? Hati-hati, hati-hati. Itu dia pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Hati-hati, itu gejala dia. Kita beramal karena manusia. Jadinya belajar dibalik aja dah. Dibalik Bapak. Kalau sholat berjamaah jadi imam yang pendek-pendek aja. Inna akulhu, benar nggak kira? Tapi kalau sholat di rumah, rakaat yang kedua pertama al-baqarah panjang itu. Sholat sendiri. Sedekah nggak ada orang, diam. Kita diam. Orang lain 10.000, 50, 100, kita enggak. Lewat aja kata orang itu, orang pelit banget, nggak pernah kali masukin kotak amal. Alhamdulillah. Tapi tak kalau orang udah sepi bubar. Tuh ya Allah ya. Jadi dibaliklah begitu ya, dibalik itu. Itu saja, mudah-mudahan kita memiliki qalbun salim, hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang bening ya. Hadapi dunia ini dengan segala godaan dengan hati yang bersih, karena banyak godaan-godaan kita sehingga kita memiliki hati yang kotor ya. Banyak omongan, banyak yang kita lihat, banyak ini. Kadang-kadang tuh hati berubah, tadinya bersih tiba-tiba ternyata dia begitu ya orangnya ya. Gua gak demen, hati-hati, penyakit begitu tuh. Mudah-mudahan demikianlah, semoga manfaat walaupun sederhana apa yang saya sampaikan. Maaf lahir dan batin, semoga sehat walafiat lahir dan sehat walafiat batin kita. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.